Semoga kerasan. Siap. Pak Sikon, terima kasih Bapak berkenan menyampaikan sendiri dari Biro SDM. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya terima kasih malah dikasih kesempatan menjelaskan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ini supaya teman-teman yang gundah atau risau dengan iki mandatori ini supaya clear. Oh, pada risau, Bu, ya? Gundah bulanan. Barangkali masih bertanya-tanya, Pak. Di sosialisasi yang diselenggarakan tanggal 26 Januari, kan banyak yang menanyakan Pak anggarannya ini. Saya gundahnya kena mutasi, Bu Anies. Pak Mitra. Oh, siap. Pak Dir KI berkenan atau bukan? Mungkin bisa dibuka ya, Mbak Dia, monggo MC-nya. Ya, Pak Dir sudah hadir. Ya. Baik, Bu. Izin Bapak dan Ya, selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan seluruh peserta yang telah hadir dalam MS Team dalam kegiatan sosialisasi indikator kinerja pembinaan mental. Kami ucapkan selamat pagi juga untuk Bapak Direktur Kepatuhan Internal, Bapak Agus Hermawan, dan Kepala Bagian Pembangunan Karakter dan Budaya SDM, Bapak Muhammad Sitkon. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bagian Pembangunan Karakter dan Budaya SDM, dan para pejabat administrator dan pengawas, serta para pejabat fungsional dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jalan-jalan di akhir pekan, tidak lupa membeli bantal. Selamat datang kami ucapkan dalam acara sosialisasi pembinaan mental. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dea Arini dari Direktorat Kepatuhan Internal yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan Mars Bea dan Cukai yang dilanjutkan dengan pembacaan sikap dasar pegawai DJBC. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk mendengarkan dengan hikmat. Bang Dek. Ton. Lambang mic itu. Lambang mic. Itu ayahnya di mana ya? Lambang mic kalau ngeliat. Lambang mic ini enggak ada, ayah takut mau ngomong, jangan-jangan ayah.
Jujur. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Korsa. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mempunyai rasa memiliki dan kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. Loyal. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi atau institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi atau institusi. Inisiatif. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. Korektif. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang lain untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, pertama-tama kami persilakan Bapak Direktur Kepatuhan Internal, Bapak Agus Hermawan, untuk memberikan sambutan kepada Bapak Agus Hermawan. Kami silakan. Terima kasih, Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sidkon yang berkenan menjadi narasumber pada kegiatan pagi ini, yaitu sosialisasi indikator kinerja pembinaan mental. Yang saya banggakan tentu saja para administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik yang sudah lama, yang baru bergabung, maupun yang baru promosi. Ya, mudah-mudahan Bu Anies yang baru promosi juga diundang juga ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, atas undangan kami. Kemudian tidak pula juga kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, serta keselamatan dalam menjalankan tugas dimanapun berada. Saya ucapkan juga selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian kemarin ikut mutasi, ya, termasuk Bu Anies, ya, termasuk Bu Anies, dan promosi tentu saja dalam rangka penyegaran yang capnya juga masih hangat, terus pelantikan, ya. Dan ini memang sebenarnya prosesnya sebenarnya sudah lama ya, cuma memang kemarin baru keluar dan langsung pelantikan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan,
Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pagi ini, walaupun via online. Ya. Saya berharap sih kita bisa ketemu secara fisik ya. Tapi karena mungkin kalau mengundang terlalu banyak juga agak kesulitan Bu Anies untuk mengundangnya. Jadi kita secara online saja. Seperti kita ketahui bersama bahwa sosialisasi indikator kinerja ini ya, itu dilatar belakangi dengan terbitnya KMK 647 kalau tidak salah 2023 ya, di mana di situ bagaimana pembinaan mental itu yang akan dilakukan di Kementerian Keuangan. Tentunya ini juga harus kita sambut dengan baik ya. Di tahun 2003 kita coba mendorong untuk bagaimana perbaikan atau transformasi terutama di dukungan manajemen. Salah satunya bagaimana budaya di Kementerian Keuangan ini terus maju ya, dan ini juga suatu proses menuju insan yang unggul. Ya. Dan ini dulu di Bea Cukai juga tersendiri ada, tapi sekarang diangkat ke Kementerian Keuangan dan akan lebih masif lagi. Ya. Dan mungkin kalau kita rasakan hasil pembinaan mental itu tidak bisa langsung hasilnya dalam sepekan ini atau seminggu langsung jadi, mungkin gitu Pak Sidon ya, karena ini proses ya, proses. Dulu Pak Sidon juga sudah menyampaikan bagaimana budaya yang harus kita bangun ya, ada tahapannya. Namun demikian proses yang kita laksanakan saat ini adalah perubahan budaya yang merupakan investasi jangka panjang tentunya ya. Mudah-mudahan terutama yang muda-muda, calon para pemimpin Bea Cukai masa depan ini ya, kalau perubahan budayanya sudah bagus sehingga juga karakternya akan muncul, dan saya yakin akan merubah juga SDM yang lebih baik dan lebih unggul. Ini yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka terlaksana kegiatan Bintal ini, tentu saja kegiatan pembinaan mental ini dimandatorikan ke seluruh administrator. Ya, jadi siapapun itu, ya kita coba dorong. Sebetulnya sebelumnya juga ada ya IKU yang dimandatorikan ke administrator ini, dan sekarang dengan Bintal ini mudah-mudahan di 2024 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena Kementerian Keuangan sangat concern dalam mengurus pembinaan mental pegawainya. Ya. Di satu sisi kita kan prestasi kita sudah banyak ya, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang juga tidak pas lah dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan terutama ya di dalam bermasyarakat dan segala macam. Makanya kenapa pimpinan juga concern terhadap pembinaan mental ini. Mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa ini menjadi tantangan juga untuk kita semua. Ya. Bagaimana kita bisa membangun generasi Bea Cukai yang kompeten, tentu saja. Ya. Kemudian handal, berintegritas, dan yang paling penting lagi, kenapa ini juga dimandatorikan kepada Anda sekalian, juga berjiwa kepemimpinan yang tinggi dan menjadi role model. Ya. Bu Menteri sering menyampaikan bahwa dua hal yang harus ada di pegawai Kementerian Keuangan itu, terutama masalah kompetensi sama integritas. Ini selalu ditekankan, ya selalu ditekankan. Dan kita tahu bahwa budaya ini juga, sebagaimana organisasi besar lainnya yang maju memiliki SDM yang unggul, ya, dan budaya yang kompetitif. Kita tahu saat ini juga Kementerian Keuangan menjadi leaders factory ya, yang bisa ke mana-mana. Di dalam Kementerian Keuangan sendiri mutasi antar unit eselon 1 juga berjalan dengan baik ya, sehingga mentalnya nanti akan muncul bahkan mental Kementerian Keuangan ya, termasuk nanti teman-teman yang misalnya bergeser ke unit di luar Kementerian Keuangan. Ini yang kita memang pimpinan akan siapkan. Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam PMK 467 ini, ya, di situ memberikan panduan bagi kita, antara lain bagaimana fokus sasaran Bintal ini, kemudian ruang lingkup Bintal, ya,
Karena kita tahu dari awal, dulu sering diasosiasikan bahwa Bintal itu hanya masalah rohani. Ya. Sekarang memang kita akan coba dorong lagi, ya. Jadi di situ ada ideologi, bukan hanya rohani, kemudian kompetensi, dan juga kejiwaan. Ya. Dan kita di PMK ini juga, di KMK ini juga kita bagaimana pengelolaan Bintal berikutnya, ya, yang disarankan sebagai alternatif, ya, termasuk nanti bagaimana monefnya. Kalau tidak di monef juga agak sedikit permasalahan, ya. Dan memang ke depan kita harus tahu betul, dan kami berharap dengan Bintal ini kita bisa memotret pegawai-pegawai yang memang ada perubahan dalam perilaku. Di Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri ini ada profiling, ya, termasuk salah satunya catatan dari atasan bagaimana dengan para pegawai, karena kita tahu misalnya dalam beberapa tahun ini ada pegawai-pegawai yang memang harus kena hukuman disiplin. Nah, kita akan lihat dengan Bintal ini perubahannya seperti apa. Ini tanggung jawab Bapak Ibu sekalian untuk melihat dan menyampaikan dalam profiling kepegawaian. Karena kedepannya kita harus tahu kalau memang ada perubahan, itu juga kita harus bisa mengakui mereka sebagai pegawai yang mau berubah. Ya. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dan saya kira nanti Pak Sitkon akan menyampaikan secara detail, ya, untuk kegiatan-kegiatan tadi sesuai dengan KMK 467 ini. Dan kami mohon nanti kalau ada pertanyaan, saya nggak tahu ini waktunya berapa lama, apakah sampai duhur atau sampai asar gitu. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk bercanda sedetil-detilnya, ya. Sedetil-detilnya kalau ada yang kurang pas. Kenapa? Ini juga menjadi IKU. Permasalahannya kan itu, ya. Tantangannya kan menjadi IKU. Jadi bukan hanya menerima, tapi bagaimana menjadi IKU-nya ini, ya. Dan saya berharap teman-teman sekalian dapat mengoptimalkan kesempatan sosialisasi dengan baik, ya. Dan saya yakin Pak Sitkon juga akan memberikan jawaban-jawaban kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, ya. Terakhir, ya, saya berpesan kepada rekan-rekan sekalian bahwa momen ini mudah-mudahan dijadikan awareness bagi para atasan untuk lebih kenal dan lebih dekat kepada bawahannya, ya. Bagaimana kita harus, kalau istilah Pak Sitkon itu knowing your employee, itu yang harus kita perlu. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal, ya, di mana pimpinan bukan hanya memberikan memberikan arahan, tapi juga mau mendengar, gitu ya Pak Sitkon, ya, mau mendengar dari bawahannya. Nah, ini mudah-mudahan kita menyadarkan itu sehingga muncul budaya saling jaga dan saling peduli. Ini yang kita harapkan betul-betul, ya, saling jaga dan peduli, sekaligus juga penguatan integritas tentu saja di lini pertama. Karena ini menjadi kunci bagi Bapak sekalian, bagi organisasi. Dan Bapak Ibu sekalian tentunya juga sebagai role model, ya, kemudian sebagai leadership, kemudian keteladanannya itu juga sangat diharapkan oleh anggotanya. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Izin saya juga ingin menyampaikan pantun seperti tadi yang disampaikan itu. Jalan-jalan ke rumah kawan, pulangnya mampir ke Raja Ampat. Mari yuk kita simak dengarkan sosialisasi pembinaan mental tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Hermawan atas sambutan yang diberikan. Kepada Bapak Direktur, apabila terdapat agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan acara ini. Ya, Baik, Bapak dan Ibu. Kalian, saya izin live ya. Pak Sitkon, saya titip, monggo silakan. Oke, matur nuwun Pak. Salam hormat Pak. Baik, Bapak dan Ibu. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, selanjutnya adalah penyampaian materi sosialisasi pembinaan mental dari Kepala Bagian Pembangunan Karakter dan Budaya SDM. Kepada Bapak Muhammad Sitkon, kami silakan.
Terima kasih Mbak Dea. Waktu saya kan nggak sampai sore kan ya. Mungkin Sampai 30 sampai 60 menit cukup kali ya. Baik, terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua, para pejabat administrator di DJ Bea Cukai. Terima kasih sudah mengundang kami di Biro SDM untuk menyampaikan penjelasan tentang Bintal dan tentang IKI Bintal. Tadi Pak Direktur sudah menjelaskan cukup gamblang pengantar dari pembinaan mental versi baru di Kementerian Keuangan. Sebetulnya saya kemarin Biro SDM, saya dan teman-teman kemarin ketika menyusun Bintalnya Kemenkyu ini, kami banyak belajar dari Bea Cukai. Karena kami melihat Bea Cukai adalah yang paling depan kali ya, atau paling maju Bintalnya di Kementerian Keuangan. Ada Bea Cukai, kemudian ada perbendaharaan, juga cukup bagus pelaksanaan Bintalnya. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman Bea Cukai karena sudah memberikan inspirasi dan memberikan bahan kepada kami untuk mengembangkan Bintal di Kementerian Keuangan. Nah, pada akhir tahun kemarin, pada 28 Desember 2023, sudah dirilis KMK Pembinaan Mental, nomor tadi Pak Direktur menyebutkan 467 ya, nomor 467 tahun 2023, tentang pedoman pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan. Nanti saya akan singgung sedikit masalah ini sebelum kita masuk pada penjelasan IKI Bintal di tahun ini. Boleh next? Terus saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa Bintal di Kementerian Keuangan sekarang tidak hanya mencakup masalah rohani, tidak hanya mencakup masalah agama, tapi sudah kita perluas menjadi 4 bidang. Kalau yang di Bea Cukai selama ini mungkin lebih heavy pada bidang rohani mungkin ya. Nah, sekarang kita perluas menjadi 4 bidang, bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan. Nanti ini akan bisa meliputi banyak sekali atau hampir semua kegiatan yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian sasarannya, kita mulai dari mahasiswa PKN STAN, itu juga sudah menjadi sasaran dari pembinaan mental, kemudian CPNS Kemenkyu, dan ASN yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian untuk pengelolanya, untuk pengelola Bintal, kalau dulu itu biasanya ada tim ad hoc atau panitia ad hoc di masing-masing unit yang menjadi pengurus Bintal di unit tersebut. Nah, sekarang sudah kita strukturalkan, kita masukkan ke dalam uraian jabatan. Pengelolanya ada 5. Yang pertama adalah pengelola Bintal Pusat, yang nanti akan yang dipegang oleh Biro SDM. Kemudian pengelola Bintal JPTM atau non-eselon, pengelola Bintal pada unit eselon 1. Kemudian BPPK, PKN STAN, dan yang menjadi bahasan utama kita pagi ini adalah atasan langsung. Jadi Atsung itu juga menjadi pengelola Bintal yang sebetulnya paling dekat dengan para pegawai. Nah, program kegiatannya akan bersifat inklusif, profesional, netralitas, akuntabel, dan bersifat kolaboratif atau mengedepankan kolaborasi antar unit atau antar bagian atau antar bidang atau antar unit eselon 3. Next, Mas Farhan. Nah, ini ada visi misi Bintal, kemudian tujuannya apa,
dan prinsip Bintal. Jadi saya kira kita perlu memahami dengan baik sebelum atau mungkin sudah melaksanakan IKI Bintal, supaya ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Bintal dalam unit kita masing-masing, kita mengetahui tujuannya apa dan latar belakangnya seperti apa. Nah, tujuan dari kita melaksanakan pembinaan mental adalah menghasilkan pegawai yang memiliki akhlak mulia, integritas, militansi, kompetensi dan kinerja optimal, pengalaman memadai, dan mental yang baik. Jadi ini seperti membuat pegawai yang paripurna ya. Mungkin ada istilah dulu, ada istilah insan kamil, ini mendekati seperti itu. Jadi kita akan membentuk pegawai yang akhlaknya bagus, yang punya integritas tinggi, punya militansi. Kalau Bea Cukai mungkin tidak asing dengan kata militansi, karena saya melihat ada kekhasan teman-teman dari Bea Cukai, itu biasanya punya korsa dan punya militansi yang tinggi dibanding unit yang lain. Kemudian punya kompetensi dan kinerja yang optimal, pengalaman memadai, dan mental yang baik. Nah, pengalaman memadai ini diantaranya bisa diperoleh dengan teman-teman yang kemarin mengalami mutasi antar unit, itu juga termasuk dalam pengayaan pengalaman. Jadi supaya bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang ada di satu unit dan kemudian ada di unit yang lain. Nah, prinsip-prinsip Bintalnya itu ada, tadi sudah disebutkan di depan juga, ada inklusivitas didasarkan pada kegiatan secara umum. Ini menjadi perhatian kita bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tidak membedakan suku, ras, agama, dan jabatan. Kecuali yang Bintal rohani ya, itu memang dilakukan pada masing-masing agama. Kemudian profesionalitas didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keahlian. Kemudian netralitas, tidak mendukung orang atau kelompok tertentu dalam bidang politik praktis, akuntabilitas, dan kolaborasi. Jadi didasarkan pada kegiatan yang dikolaborasikan secara berkelanjutan dan sistematis dalam satu unit maupun antar unit. Nanti dalam prakteknya, ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan Bintal, itu bisa melakukan kolaborasi antar unit eselon 3. Jadi misalnya ada 2 bagian yang berdampingan atau 2 bidang atau 2 subdit, itu bisa melakukan kegiatan Bintal barengan yang disatukan untuk membentuk pegawai-pegawai yang ada tiganya ada di situ, hadir di situ, dua-duanya ada, nanti bisa menjadi kegiatan kolaborasi. Next. Nah, ini penjelasan tentang bidang-bidang tadi. Ada 4 bidang yang kita lakukan di Bintal ini. Bidang rohani, itu biasa tentang kegiatan-kegiatan agama. Kemudian bidang ideologi, ini bahasa mudahnya adalah membentuk pegawai yang cinta tanah air. Nah, di sini ada jiwa nasionalisme, pemersatu bangsa, militansi, rela berkorban, dan seterusnya. Kemudian bidang kompetensi, itu bidang untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepemimpinan, dan kemampuan kolaborasi. Ini bidang yang sangat luas, jadi bidang kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai, meningkatkan pengetahuan, wawasan, leadership, dan seterusnya, yang dia tidak masuk pada wilayah bidang agama, bidang ideologi, bidang kejiwaan, dia masuk pada bidang kompetensi. Jadi semua kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai itu akan masuk pada bidang kompetensi. Kemudian bidang kejiwaan itu sebetulnya mencakup 2 hal. Di sini mencakup kesehatan fisik dan mental. Jadi kesehatan fisik juga kita perhatikan dan mental pegawai melalui pendekatan psikologi. Jadi usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dia bersifat bisa meningkatkan kesehatan fisik melalui olahraga dan seterusnya, kemudian bisa meningkatkan mental pegawai, itu masuk pada bidang kejiwaan.
Lanjut Mas Farhan. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang pengelolaan Bintal. Tadi di depan juga sudah disebutkan. Ada pengelola Bintal pusat, kemudian pengelola Bintal pada unit eselon 1, pada DPPK, pada PK instan, dan yang terakhir yang sangat penting adalah pada atasan langsung. Ini menjadi penekanan pada IKI yang nanti akan kita bahas bersama-sama, bahwa atasan langsung harus, tadi Pak Direktur juga sudah menjelaskan, bisa memahami dan memahami persoalan-persoalan bukan hanya terkait pekerjaan teknis yang menyangkut pegawainya, tapi juga masalah-masalah lainnya yang bisa mempengaruhi performance dari pegawai yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa contoh langkah yang bisa kita lakukan sebagai adsum kepada pegawai kita dalam melakukan pembinaan mental. Yang pertama, kita bisa melakukan inisiatif dan inovasi kegiatan Bintal yang melibatkan seluruh pegawai sesuai kondisi atau karakter pekerjaan. Nah, nanti teman-teman Bea Cukai bisa melihat atau melakukan inisiasi kira-kira kegiatan Bintal seperti apa yang masuk pada 4 bidang tadi yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi karakter pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan secara berkelanjutan yang disinergikan dengan penguatan 3 lines of defense dan CMC pada unit eselon 3 atau 4. Nah, ini membantu kegiatan KI sebetulnya, kepatuhan internal atau ITJEN. Jadi kita melakukan penguatan 3 lines of defense pada masing-masing unit kita. Kalau di kita berarti pada lini pertama ya, sebagai manajemen operasional itu kita kuatkan sehingga pelanggaran-pelanggaran ataupun kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bisa difilter dan bisa dicegah oleh atasan langsung. Kemudian kita juga perlu punya kemampuan CMC, coaching, mentoring, counseling ya kepada para pegawai, supaya para pegawai itu bisa berkinerja atau meningkatkan kemampuannya secara maksimal. Kemudian yang ketiga, melaporkan implementasi Bintal secara ringkas bersamaan dengan laporan atau dialog kerja triwulan kepada unit pengelola Bintal pada JPTN. Nah, ini yang akan kita banyak singgung pada hari ini, atasan langsung sebagai pengelola Bintal. Lanjut, Mas Farhan. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa prinsip-prinsip Bintal ada 5, inklusif, profesionalitas, akuntabilitas, netralitas, dan kolaborasi. Ini bisa kita perhatikan dengan baik ketika kita merancang kegiatan-kegiatan Bintal yang akan dilaksanakan pada unit kita masing-masing. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan Bintal yang bisa kita lakukan pada unit kita masing-masing. Ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa melakukan kreasi sendiri yang kira-kira mirip dengan ini, atau yang lebih cocok dengan kondisi karakter pekerjaan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Misalnya untuk bidang ideologi, kita bisa melakukan dialog sejarah dan wawasan kebangsaan, kemudian penyebaran pesan inspirasi, kemudian ada kemarin kita melakukan pelatihan teknis penguatan karakter di Pusdiklat Bea Cukai selama 8 angkatan pada tahun kemarin, dan tahun ini akan kita teruskan lagi. Jadi kita akan mengadakan pelatihan teknis penguatan karakter secara kontinu kepada seluruh pegawai. Ini mirip-mirip dengan samapta versi ringan. Kalau Bapak Ibu kan sudah terbiasa samapta yang asli ya, samapta yang berat. Nah, ini samapta versi light untuk para pegawai Kementerian Keuangan.
Dan pada tahun ini akan difokuskan pada para talent di Kementerian Keuangan. Kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional dan kegiatan penunjang ideologi lainnya. Adapun kegiatan-kegiatan pada bidang rohani, mungkin kita sudah cukup terbiasa. Ada peringatan Hari Besar Agama, ibadah, doa, ceramah agama, kemudian ada microlearning, metode pembelajaran singkat, dan kegiatan penunjang rohani lainnya. Nah, untuk kegiatan bidang kompetensi, di sini ada coaching mentoring, kemudian ada kegiatan untuk meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan kesehatan pegawai. Nah, ini bisa menjadi dalam bentuk implementasinya, ini bisa menjadi capacity building yang kita laksanakan di kantor kita masing-masing. Jadi sekarang kegiatan capacity building itu sudah punya basis, sudah punya dasar peraturannya, ada di KMK ini, dia menjadi contoh kegiatan pada bidang kompetensi. Di sini kalimatnya adalah kegiatan untuk meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan kesehatan pegawai. Kemudian kegiatan lainnya adalah habituasi budaya, seminar terkait kompetensi, dan lainnya. Kemudian ada bidang kejiwaan, ini juga sangat penting. Di sini ada konseling sekarang di tingkat kementerian sudah ada, kemudian di masing-masing unit juga saya lihat sudah ada, dan misalnya dibutuhkan konseling khusus itu bisa mengundang psikolog klinis atau disampaikan kepada kami di Biro SDM. Nah, selain itu ada psikoedukasi, penyampaian pesan-pesan kepada para pegawai tentang kesehatan mental, kemudian pembentukan keluarga harmonis, lakukan bakti sosial, pembiasaan pola hidup sehat, kegiatan komunitas hobi, dan kegiatan penunjang kejiwaan lainnya. Jadi, kita bisa merancang kegiatan-kegiatan apa saja yang kira-kira dia masuk pada 4 bidang ini yang bisa kita lakukan kepada para pegawai kita. Lanjut. Nah, ini monitoringnya. Nanti kalau di KMK ini bentuknya seperti ini. Jadi Bintal Pusat melakukan monef pada unit eselon 1, kemudian unit eselon 1 melakukan monef pada unit masing-masing, kemudian ada pelaporannya, unit pengelola Bintal eselon 1 atau non-eselon melakukan 2 kali laporan dalam setahun kepada Biro SDM, kemudian monef pengelola Bintal Pusat dapat berkoordinasi dengan UKI eselon 1 atau dengan Ijen. Itu monef yang kita lakukan dalam rangka pembinaan mental. Next. Kita masuk pada IKI ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang mungkin menjadi bahasan utama kita pagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita jelaskan secara ringkas dan jelas kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi IKI ini menjadi IKI mandatori Bintal tahun 2024. Mungkin Bapak Ibu ingat dulu ada IKI FGD eselon 3 ya. Ini juga mirip-mirip dengan itu, menjadi mandatori kepada seluruh pejabat administrator. Definisinya ini untuk mewujudkan implementasi kebintalan di Kemenkyu sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dalam 4 bidang bintal yang tadi. Nah, parameternya ada 3 aspek. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan oleh pejabat administrator pada 4 bidang bintal. Jadi, kegiatannya harus dilaksanakan oleh pejabat administratornya. Dia tidak harus menjadi orang yang mengisi kegiatan itu, tapi dia harus ada di situ. Misalnya, kemarin saya mengadakan kegiatan cara menyusun jurnal ilmiah misalnya. Saya mengundang teman dari kantor pusat pajak, tapi saya hadir di situ dan ikut menemani para pegawai yang ada di situ. Itu juga seperti itu. Ataupun kalau misalnya kita ingin mengisi sendiri karena kita ingin menyampaikan
hal-hal tertentu kepada anak buah kita juga bisa melakukannya sendiri. Nah, ini dilakukan pada 4 bidang bintal, minimal 2 kegiatan per triwulan. Dan masing-masing kegiatan ada pada satu bidang tertentu. Jadi, ada 4 bidang tadi. Nah, kita minimal melakukan 2 kegiatan per triwulan. Misalnya, kita milih bidang kompetensi 1, bidang kejiwaan 1. Nah, itu sudah 2 kegiatan. Minimal 2 pada masing-masing triwulan. Kemudian kepatuhan pelaporan. Nah, kita cukup membuat laporan via Nadin kepada atasan kita. Itu sudah menjadi bukti dari klaim pemenuhan IKU ini. Kemudian yang ketiga ada kuesioner feedback penilaian kegiatan kebintalan. Nanti ini akan dikoordinasikan oleh Biro SDM. Nah, penilaiannya untuk triwulan 1 sampai dengan 3, nilainya adalah 80% dari pelaksanaan kegiatan ditambah 20% dari nilai kepatuhan pelaporan. Itu pada triwulan 1, 2, dan 3. Kemudian pada triwulan keempat ada sedikit penambahan untuk feedback. Jadi 60% dari kegiatan, 30% dari feedback, dan 10% dari nilai kepatuhan pelaporan. Adapun target per triwulannya adalah 80%. Jadi kita bisa melakukan kegiatan, kemudian membuat laporan, targetnya cukup 80% per triwulan. Kalau bisa maksimal, itu akan lebih bagus. Nanti akan ada contoh perhitungannya di bawah. Kemudian pelaporan yang kita buat itu juga simple. Dia hanya berisi nama kegiatan, kemudian dia masuk bidang bintal apa, misalnya bidang ideologi, atau rohani, atau kompetensi, atau kejiwaan, kemudian gambaran pelaksanaan kegiatan, dan dokumentasi. Mungkin ada endingnya atau ada fotonya. Nah, ini adalah laporan yang kita buat kepada atasan kita, kepada pejabat eselon 2. Dan itu cukup dilaporkan via Nadin. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kecil-kecil ya, tapi kalau ingin melihat detailnya seperti ini. Jadi, tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan adalah gabungan dari 3 parameter sesuai bobot masing-masing. Di sini ada pelaksanaan kegiatan, misalnya dalam 1 triwulan kita mengadakan, tadi kan minimal 2 ya, minimal 2 kegiatan. Kalau kita mengadakan 4 kegiatan dalam 1 triwulan, nilainya adalah 120. Kemudian kita loncat ke 3 ya, ke kepatuhan pelaporan, itu ada batas-batas tanggalnya. Misalnya triwulan 1, batasnya adalah 1 April 2024. Triwulan 2, 1 Juli, triwulan 3, 1 Oktober, triwulan 4, 31 Desember. Nah, itu adalah batas waktu pelaporan dari pejabat administrator kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama atau non-eselon. Nah, ada nilainya. Kalau sebelum batas waktu 110, sesuai batas waktu 100, dan seterusnya. Nah, kemudian ada persentasenya. Tadi yang saya sebutkan di atas, ada 80% kali pelaksanaan kegiatan, ditambah 20% kali nilai kepatuhan pelaporan. Kemudian untuk triwulan 4, itu 60% dari kegiatan, 30% dari feedback, dan 10% dari kepatuhan pelaporan. Jadi target triwulan 1 sampai dengan 3 adalah pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan pelaporan. Sedangkan pada triwulan keempat adalah pelaksanaan kegiatan, kemudian feedback peserta, dan kepatuhan pelaporan. Jadi ini gambaran teknis ya, detail teknis dari penghitungan IKI-nya, IKI pembinaan mental. Next. Ini simulasinya, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, tapi gambaran besarnya adalah tadi yang seperti saya jelaskan di muka.
Next. Nah, sudah selesai Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang teknis IKI kebintalan yang menjadi IKI mandatori pejabat administrator pada tahun ini. Dan kami merencanakan nanti akan ada kiriman dari kantor pusat dari Biro SDM untuk bahan bidang kompetensi. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan atau membuat kegiatan bintal di bidang kompetensi. Kami siapkan bahannya, Bapak Ibu tinggal menyampaikan kepada para pegawai. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mbak Dea, penjelasan singkat tentang bintal dan IKI bintal. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan monggo kalau ada diskusi atau pertanyaan lebih lanjut kami serahkan kepada MC Mbak Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Sitkon atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati adalah acara diskusi dan tanya jawab. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk dapat menggunakan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Muhammad Sitkon. Atau bisa juga untuk mengajukan pertanyaan melalui fasilitas chat. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Baik, mohon izin kepada Bapak Fitra Krisdianto, kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sitkon. Memang ini kebetulan kami juga pada saat yang dulu kan FGD mungkin agak lebih simpel ya, karena hanya menyampaikan dari tingkat pusat untuk didiseminasi ke bawah, dan tambahan fiturnya adalah terkait dengan kecepatan waktu pelaporan dan penyampaian melalui aplikasi performance kalau tidak salah, itu yang dulu. Kemudian ini kan setidaknya ada perbedaan dalam mungkin sekarang mekanisme penyampaian ini sama ya, tapi dari sisi pembinaan mental itu mungkin materinya itu tadi kan ada yang tadi sampaikan Pak Sitkon bahwa ada untuk yang pertama nanti akan dibuat dan disampaikan, dan untuk berikutnya berarti kita akan secara mandiri membuat presentasi itu, atau ada topik yang menjadi menjadi fokus ya, jadi fokus di misalnya di level kementerian, atau mungkin nanti Mbak Dia juga bisa apakah di level direktorat itu sudah ada guidance fokus mana gitu, atau memang menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat. Nah ini kan juga perlu supaya nanti tadi hasilnya efektif juga tidak hanya dalam konteks nilainya tinggi gitu ya, tapi karena kan bisa jadi karena tingkat kendalinya juga cukup tinggi seperti itu, tapi dari sisi outcome-nya atau tujuan untuk supaya pembinaan mental ini berhasil itu malah mungkin tidak tercapai lah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya di awal. Terima kasih Pak Sitkon. Terima kasih Pak Fitra. Jadi memang pada tahap pertama ini fokus kita adalah kegiatan-kegiatan ini bisa kita laksanakan lebih dahulu di semua level di seluruh kementerian. Kemudian materi-materinya itu yang akan kami bantu tiap triwulan adalah mungkin nanti bisa bervariasi ya, tapi kami akan fokus pada sementara ini pada materi bidang kompetensi. Misalnya ada diseminasi peraturan-peraturan terkait SDM atau organisasi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh para pegawai. Kalau pejabat eselon 2, eselon 3 kan
mungkin sering mengikuti acara-acara sosialisasi ya, dan itu mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk menyampaikan kepada bawahan kita. Misalnya kemarin ada KMK tentang cara kerja fleksibel atau KMK tentang afirmasi. Itu mungkin pejabat eselon 2, 3 mungkin sudah tahu, tapi para pegawai di bawahnya mungkin tidak cukup mengetahui peraturan-peraturan tersebut, apalagi mengetahui secara detail. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa menyampaikan peraturan-peraturan itu secara lebih komprehensif kepada teman-teman kita. Kalau yang diharapkan adalah Bapak Ibu bisa mandiri melakukan kegiatan, karena kegiatannya bukan hanya tentang penyampaian sesuatu, tapi semua kegiatan yang bisa masuk pada 4 bidang itu. Misalnya, Bapak Ibu ingin memberikan materi khusus, misalnya tentang penekanan di bidang rohani kepada pegawainya, itu juga bisa. Atau misalnya melakukan kegiatan olahraga bareng dengan anak buahnya, kemudian ditutup dengan makan-makan dan sedikit diskusi ringan. Itu juga bisa masuk pada kegiatan vital kejiwaan atau bidang kompetensi. Atau misalnya melakukan yang ini aja Pak, yang having fun dan bisa mendekatkan kita dengan para pegawai. Misalnya melakukan gowes bareng, kemudian ditutup dengan misalnya dengan siraman rohani, itu malah bisa dapat 2 bidang itu. Dia masuk pada bidang kejiwaan dan kemudian pada bidang rohani. Jadi intinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan karakter unit kita dan para pegawai kita, kemudian itu masuk pada salah satu dari 4 bidang itu. Jadi intinya tidak harus kita menyampaikan sebuah topik, tapi bagaimana kita bisa lebih dekat dengan para anak buah kita. Yang kemudian itu bisa masuk pada salah satu kegiatan 4 bidang tersebut. Jadi kira-kira gitu Pak Fitra. Nanti akan kita sampaikan bahan-bahan pertriwulan yang bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian sebagai bahan, misalnya ingin mengadakan kegiatan yang bersifat penyampaian atau diseminasi, akan kami bantu siapkan bahan-bahannya. Demikian Pak Fitra. Ya, makasih Pak Sekon atas pencerahannya. Siap. Selanjutnya mungkin dari Bapak Siswo Soeharto, kami persilakan Pak untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Pak Sikon atas paparannya. Tadi saya mungkin pengen penegasan dulu yang terkait bahan tadi. Apakah nanti tiap triwulan itu kami para administrator ini diberikan bahan dan harus itu yang disampaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ada penjelasan apa olahraga bersama, kemudian itu bisa. Nah ini kebetulan kami di Kanwil Jatim 2 ini, khususnya di bagian umum itu tiap bulan itu sebenarnya ada kegiatan yang sifatnya menggugah kompetensi pegawai itu di bidang paparan. Jadi kita menggilir pegawai-pegawai tiap bulan untuk melakukan paparan. Nah kemudian ada diskusi di situ. Tapi paparannya itu bebas, bisa bermacam-macam isinya. Bisa masalah teknis, bisa masalah hal-hal yang mungkin bisa juga isinya masalah-masalah kesehatan, tapi bentuknya paparan, bukan olahraga fisik. Nah kemudian kita diskusi bersama, itu biasanya administratornya yang memimpin. Nah itu apakah bisa diklaim sebagai kegiatan intal atau enggak gitu ya, kegiatan itu. Kemudian sebenarnya saat ini sedang berlangsung di Jatim 2 ini peningkatan kompetensi untuk calon talent.
Dan salah satu pematerinya itu adalah administrator juga. Nah, ada juga beberapa pengawas yang memberikan materi-materi dalam rangka peningkatan kompetensi untuk menyiapkan kompetensi teknis para dalam. Nah, hal-hal yang seperti ini apakah bisa diklaim sebagai pembinaan mental? Itu aja Mbak Sikan, makasih. Oke, terima kasih Pak Siswo. Jadi nanti kami akan bantu siapkan bahan, tapi tidak harus itu Pak Siswo. Jadi bahan itu sifatnya adalah untuk membantu, barangkali Bapak Ibu mungkin butuh bahan pendamping yang bisa disampaikan kepada anak buah. Misalnya tadi saya sudah beri contoh, misalnya ada peraturan tentang cara kerja fleksibel, tentang kebintalan dan seterusnya, itu yang kami bantu siapkan untuk disampaikan kepada pegawai kita. Nah, memang saya lihat itu sebetulnya kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita klaim. Tadi misalnya Pak Siswo menyebutkan ada contoh pegawai melakukan paparan, kemudian temanya bisa bebas. Nah, itu kan meningkatkan kompetensi pegawai. Nah, itu bisa diklaim sepanjang kita ada di situ, Pak. Kita ada di situ, dan itu dilakukan oleh anak buah kita, dan dalam lingkup unit eselon 3 kita. Jadi misalnya ada satu bidang di Kanwil yang mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan presentasi dari bawahan kita, dari pegawai gitu. Kemudian ada pegawai yang melakukan presentasi, kemudian seluruh pegawai di unit itu, di unit eselon 3 itu mengikuti, dan kita juga ada di situ. Jangan kita tinggal pergi. Nah, itu bisa diklaim, Pak, kalau kegiatan seperti itu. Jadi, ini intinya adalah kegiatan-kegiatan yang kita hadir dan anak buah kita juga hadir. Itu ada syarat kebersamaan di situ. Nah, tadi untuk yang misalnya kegiatan tadi untuk penyiapan talent itu kan mungkin itu pesertanya itu bukan anak buahnya semua. Itu ada mungkin pegawai dari eselon 3 lain atau dari eselon 2 lain. Nah, itu tidak bisa diklaim untuk kegiatan pintal ini, Pak, karena dia terlalu luas gitu. Jadi ini adalah kegiatan yang kita lakukan dan pesertanya adalah anak buah kita di unit eselon 3 kita. Kira-kira gitu. Oke. Makasih Pak, clear saya kira. Makasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya masih ada 4 penanya lagi, Pak. Mohon izin kepada Bapak Danang Yulianto, kami persilakan, Pak. Terima kasih Mbak Dia. Suara saya apakah terdengar Pak Sidkon? Jelas Pak Danang. Terima kasih. Pak Sidkon, perkenalkan nama saya Danang, posisi di Kanwil Jawa Barat Pak Sidkon. Sebenarnya barangkali hampir pertanyaannya mirip. Kami di Kanwil tentunya akan berbeda dengan skopnya adalah kantor pelayanan Pak Sidkon. Ya. Ketika kita bicara pertama kalau 4 aspek tadi, gitu ya, 4 aspek pembinaan mental, rohani, kejiwaan, ideologi, satu lagi apa lagi itu lupa tadi, kompetensi. Nah, mungkin barangkali saya berpendapat Pak Sidkon ketika harus melibatkan interaksi dengan anak buah langsung, skopnya sangat kecil. Ketika kita bicara di Kanwil ada 4, barang di kami lebih dari 1 eselon 3, apakah kegiatan itu bisa digabung Pak Sidkon? Misal kegiatan kami sering melakukan kayak kalau Jumat itu kan ada olahraga bersama. Nah, secara normatif itu memenuhi kompetensi kejiwaan kan gitu, pintar kejiwaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika di Kanwil juga ada kegiatan namanya PKP, PKP penyampaian atau sharing knowledge terkait dengan kompetensi-kompetensi yang ada. Tentunya kita kan juga mengundang apakah nanti ketika digilir gitu ya, PKP itu masing-masing bidang digilir untuk menyampaikan materinya. Nah, itu akan bisa diklaim dan sebagainya.
Sehingga Pak Sitkon, kalau bicara tadi kayak skop ideologi, kompetensi ideologi, apakah kita bisa mendatangkan narasumber yang untuk seluruh audiennya, seluruh peserta yang ada di kantor wilayah. Nah, ini apakah bisa diklaim juga Pak Sitkon? Karena kalau kita melibatkan misal harus sendiri, misal satu bidang cuma anggotanya cuma 10 orang, kita harus bidang ideologi, barangkali narasumbernya bukan kita atau mengundang narasumber yang lain kan tentu sangat tinggi biayanya. Nah, ini yang barangkali perlu masukan dari Pak Sitkon, karena kegiatan-kegiatan tadi sebenarnya tanda kutip sudah dilakukan oleh sebuah kantor wilayah, meskipun skupnya untuk bangun kebersamaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kehadiran apakah 100% anak buah kita harus hadir atau gimana Pak Sitkon? Tinggal sholat. Kegiatan olahraga di hari Jumat, ya tingkat partisipasinya kalau dikatakan 100% saya yakin hampir mustahil itu, apalagi kalau seperti kantor pusat dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu ada perlu masukan dari Pak Sitkon. Seberapa persen sih tingkat kehadiran dari peserta terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya pada satu bidang saja atau satu eselon 3 yang memang sedikit, namun mengkolaborasi untuk seluruh kegiatan yang ada di lebih dari satu bidang, contohnya di Kanwil tadi Pak Sitkon. Terima kasih itu Pak Sitkon. Oke, terima kasih Pak Danang. Jadi kalau di Kanwil memang sedikit beda ya, karena dia bukan satu unit pelayanan eselon 3 tersendiri. Dan kadang-kadang memang kegiatan-kegiatan di Kanwil itu banyak bersifat kolaborasi. Jadi prinsipnya gini Pak Danang, kegiatan-kegiatan yang kolaborasi itu bisa kita lakukan. Syaratnya adalah kita hadir di situ. Misalnya ada 2 bidang atau 4 bidang yang melakukan kegiatan kolaborasi, nanti 4 kepala bidangnya harus ada di situ. Kalau mau diklaim itu menjadi kegiatan Bintal pada kita harus ada di situ, dan kemudian tingkat kehadiran anak buah kita berarti juga harus di atas 50%. Kalau mau diklaim ya, karena ini kan di Kanwil agak sedikit beda ya dengan di unit pelayanan khusus gitu, di unit eselon 3 kantor pelayanan misalnya. Jadi kalau ada kegiatan kolaborasi, misalnya tadi mengundang narasumber bidang ideologi, kemudian di situ ada 6 bidang misalnya. Kalau ada yang mau klaim, berarti dia harus hadir di situ. Kepala bidangnya harus ada, kemudian anak buahnya di atas 50% juga ikut hadir di situ. Jadi prinsip kehadiran antara atasannya dengan bawahnya itu cukup terpenuhi. Dua-duanya ada. Nah, 50% Pak ya? 50%, ya lebih lah. Kalau kayak soal olahraga hari Jumat, senam bersama gitu, masuk nggak Pak Sitkon? Kalau pejabat eselon 3-nya ada, nah kemudian dikumpulin dan diberikan arahan sebentar, itu bisa masuk Pak. Jadi bukan hanya senam kemudian dibiarkan saja, tapi misalnya senam bersama ya, kemudian masing-masing bidang itu dikumpulin oleh kepala bidangnya, dan kemudian diberikan arahan khusus, itu bisa dihitung. Jadi, jadi prinsipnya kehadiran kita dan anak buah kita dalam sebuah momen gitu. Jangan kemudian misalnya ada senam bersama, kemudian kita hadir, kemudian nggak kita apa-apain. Dikumpulkan sebentar, kemudian diberikan arahan tentang sesuatu, itu bisa dihitung. Oke. Okay. Atur nuwun Pak Sitkon. Okay, sama-sama Pak. Intinya berarti harus ada arahan, karena kalau tadi bintal kok jasmani, bintal mental tadi, kejiwaan tadi memang harus ada arahan juga. Karena kalau lihatnya itu kan ada kegiatan fisik, olahraga fisik bareng gitu, entah goes dan lain sebagainya kan. Utamanya adalah pengarahannya atau kegiatan bintal fisiknya Pak Sitkon? Ya, dua-duanya Pak, dua-duanya Pak. Berarti ada kegiatannya berjalan, kemudian kegiatan itu kita koordinasikan supaya kita lebih dekat dengan mereka. Nah,
upaya lebih dekat itu kan macam-macam, bisa dengan arahan, bisa dengan diskusi bareng-bareng dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Pak Sitkon. Baik, Cukup, terima Pak, kasih ya. Pak Danang atas pertanyaannya dan Pak Sitkon atas jawabannya. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Indra Gautama, kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya mau nanya, sebenarnya udah banyak tadi ternyata udah disampaikan oleh teman-teman di depan tadi terkait dengan kegiatan kolaborasi, terkait dengan narasumber, terkait dengan jumlah kehadiran, ternyata udah ditanyakan semua Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin yang perlu kami tanyakan Pak, terkait dengan kembali kami tanyakan terkait dengan narsum. Narasumbernya misalnya dari internal tetapi dari bidang yang lain, tetapi kemudian kepala bidang dan stafnya berada di situ, itu menjadi bagian yang bisa diklaim juga gitu Pak ya tadi ya. Kalau Bapak ini saya ingin penegasan saja Pak. Itu yang pertama, yang karena kan ada beberapa kegiatan P2KP yang memang mempersyaratkan kita kan juga bergiliran dengan bidang gitu ya, antar bidang gitu ya. Nah, apakah itu menjadi bagian yang juga bisa menjadi bintal itu Pak, yang pertama itu Pak. Yang kedua, terkait dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasikan atau kita lakukan setelah misalnya kegiatan senam pagi dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, di situ dalam pelaporannya, materinya yang bisa kita sebutkan apakah semacam judul saja atau materi yang sifatnya memang ada resumnya gitu Pak, sehingga dalam pelaporannya jelas gitu kan. Kalau judul saja kan mungkin bisa berbeda-beda gitu Pak. Mungkin itu Pak, dua hal yang lain mungkin sudah ditanyakan oleh teman-teman dan bisa kami pahami gitu. Mungkin dua itu saja. Pertama, penegasan terkait narsum yang memang kegiatannya hampir sama dengan P2KP, kemudian terkait dengan materi yang kita laporkan pada pelaporannya. Nah, ada satu lagi Pak yang baru saya ingat gitu deh, saya baca nih Pak, terkait dengan kegiatan Pak. Sebenarnya dalam konteks tidak dalam konteks keluhan ini Pak ya, tetapi dalam konteks tadi masalah kehadiran staf gitu Pak. Di bidang tertentu Pak, seperti kami bidang fasilitas itu kegiatan-kegiatan terkait dengan monitoring dan evaluasi Pak, Monum dan Monsus itu kan sepanjang tahun gitu ya Pak. Kemudian juga di sini kan ada dua seksi yang melakukan Monum dan Monsus, dan kemudian juga di bawah saya, kebetulan saya Kabid Fasilitas, itu juga ada kehumasan Pak, yang hampir bisa kita katakan pasti melakukan kegiatan keluar kantor atau melakukan peliputan dan atau juga mungkin ini, dan sulit mungkin untuk mencari waktu-waktu tertentu. Nah, di sini kita lihat Pak, di Q1, Q2, Q3 itu terkait dengan kegiatan Pak. Nilainya itu 2 kegiatan 80, 3 kegiatan 110, terus kemudian 4 kegiatan 120. Apakah tidak lebih disederhanakan lagi Pak? Jadi kegiatan minimal itu paling tidak di angkanya sudah di atas 80 Pak. Jadi kalau misalnya kita mencapai dua kegiatan dalam dalam triwulan itu sudah bisa paling tidak kita mendapatkan angka yang cukup gitu Pak ya. Karena nanti di Q4-nya yang agak berat gitu loh Pak. Di agak berat di Q4-nya kalau saya lihat dari perhitungannya gitu. Kan kalau dulu kan Pak kita dalam triwulan hanya satu dan hanya menyampaikan materi apa yang disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal gitu ya. Nah, ini 3 kegiatan yang mungkin ini. Tetapi kalau saya lihat tadi kegiatan-kegiatan kolaborasi yang bisa diperbolehkan, mungkin itu juga bisa memudahkan kita sehingga ini. Mungkin di situ Pak, tapi dalam konteks kalau memang hal itu kegiatan kolaborasi dan lain sebagainya bisa menjadikan kegiatan yang dianggap bintal, saya pikir ya mungkin mekanisme perhitungannya ya tidak perlu dipermasalahkan. Mungkin dalam konteks yang narsum dan materinya saja Pak, mungkin itu yang saya perlu tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Jadi tadi yang pertama, kalau narsumnya dari internal, dari bidang lain, itu apakah bisa diklaim? Itu bisa Pak.
sepanjang kita ada di situ, Pak. Jadi kita mengadakan kegiatan untuk anak buah kita, mungkin ada anak buah bidang lain yang ikut, kemudian narsumnya dari kabit yang lain. Nah, yang isi kan berarti dia pejabat itu. Nah, tapi kita ada di situ. Nah, ini bisa diklaim oleh kita dan oleh pejabat yang mengisi juga. Ketika anak buahnya pejabat itu juga hadir di situ. Jadi itu bisa diklaim, asal kita hadir dan kemudian anak buah kita hadir. Kemudian kegiatan kolaborasi setelah Senin pagi tadi ya, itu intinya begini, misalnya senamnya bareng-bareng, itu kemudian anak buah kita itu kita kumpulkan sebentar saja, kemudian kita berikan diskusi atau kita mendengarkan keluhan-keluhan mereka, itu bisa masuk pada kegiatan kita. Kemudian pada laporannya tadi cukup nama kegiatannya apa, kemudian masuk pada bidang apa, kemudian gambaran kegiatannya seperti apa, dan ada dokumentasinya. Jadi ada juga nama kegiatan dan penjelasan kegiatannya seperti apa, atau gambaran kegiatannya seperti apa. Nah, masalah tadi yang nilainya 80 itu memang nilai minimal ya, sepanjang kita minimal bisa melakukan 2 kegiatan dan melaporkan kegiatan secara tepat waktu, itu nilai minimalnya 80. Nah, kalau kita, tentunya tadi kan sudah disampaikan sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Kanwil atau di kantor pusat, itu sepanjang bisa kita create, kemudian kita arahkan pada kegiatan Bintal ini, maka kegiatan itu bisa diklaim. Saya kira untuk mencari 2 atau 3 atau 4 kegiatan mungkin tidak sulit kali ya untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Setelah mengetahui prasyarat, kondisi, dan apa yang dibutuhkan supaya kegiatan itu bisa diklaim menjadi kegiatan Bintal. Kira-kira gitu Pak Indra Gautama. Izin Pak, mungkin satu aja Pak, terkait dengan kan 2 kegiatan, 3 kegiatan itu, kalau kegiatannya, maksud saya kegiatannya bisa kalau 1-2 kan di sini ada 4 bidang ya Pak ya. Nah cuma maksud saya gini, kalau misalnya bidang pada saat triwulan pertama atau triwulan kedua itu kita 2 bidang, tapi misalnya yang 2 kegiatan 1 bidang, satunya kegiatan yang lain bidang. Jadi maksud saya apakah 3 itu harus masalah materinya itu apakah harus 3 itu adalah 3 bidang, atau 4 itu adalah 4 bidang, atau boleh 2 bidang tapi 3 kegiatan misalnya, atau bahkan 3 kegiatan 1 bidang misalnya, begitu Pak pelaporannya. Itu seperti apa Pak? Kalau yang ideal itu 1 kegiatan pada 1 bidang Pak. Jadi 1 kegiatan pada 1 bidang itu, kemudian kegiatan kedua pada bidang yang lain, kegiatan ketiga pada bidang yang lain. Jadi bidangnya itu beda-beda selama triwulan tersebut. Itu yang ideal seperti itu. Dan pengukurannya juga seperti itu. Kalau di IKU-nya kan tadi misalnya kelihatan jumlah kegiatan per triwulan. Ini 4 kegiatan. Nah, ada persyaratan di atas bahwa 1 kegiatan itu ada 1 bidang tertentu. Jadi kita melakukan kegiatan itu bukan misalnya dua kegiatan pada 1 bidang yang sama, tapi 1 kegiatan pada 1 bidang, kemudian kegiatan kedua pada bidang kedua, dan seterusnya. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi maksudnya supaya semua bidang itu bisa dilakukan Pak. Jadi bidang ideologi, rohani, kompetensi, kejiwaan, semuanya bisa dilakukan dalam 1 semester. Minimal 2 dalam 1 triwulan. Assalamualaikum. Siap Dan? Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi yang sudah raise hand. Mohon izin kepada Bapak Asep Rituan, kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Pak Sitkon, serta para pejabat administrator yang hadir pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Pak terkait dengan paparan tadi, dan memang pertanyaan saya ini berkaitan juga dengan yang sudah ditanyakan tadi sebelumnya. Apabila satu kegiatan bisa diklaim untuk juga pelaksanaan IKI mandatori ini, misalkan tadi P2KP begitu ya. Biasanya kami itu kan untuk P2KP sendiri harus ada dokumentasi naskah dinas gitu ya. Kita mengundang mereka khusus untuk kegiatannya P2KP dengan materi apa, kemudian pembicaranya siapa. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, karena mohon izin kami menyampaikan juga, saya dari Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, bahwa dalam setiap hari di PSO Tanjung Balai Karimun itu cukup padat Pak, mohon izin. Tiap Senin kami melaksanakan apel pagi, di mana saya menerapkan bagaimana membangun karakter leadership setiap anggota di pelaksana tertinggi pangkatnya. Mereka yang mengambil apel, dan kami di jajaran pejabat pengawas dan administrator juga hadir sebagai peserta di apel itu. Jadi mereka dilatih oleh kita untuk bicara di depan bagaimana psikologi pengelolaan anggota yang jumlahnya cukup banyak. Tempat kami sekitar kurang lebih 500 pegawai Pak, sehingga di hari Senin itu melaksanakan apel pagi dengan konsep seperti itu. Ada beberapa hal-hal yang sifatnya urgent, level manajerial di seksi ataupun kepala pangkalan yang kemudian mengambil apel. Kemudian kami juga di hari Selasa itu ada binjas, Rabu atau Kamis dipilih salah satu di setiap unit seksi itu ada penguatan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau nautika ya tentang pengawakan dan hal-hal lain yang kaitannya dengan berkaitan, misalkan hukum laut dan yang lain-lain. Di teknik itu belajar mengenai masalah permesinan, pemeliharaan, telekomunikasi elektronika juga demikian, penginderaan juga demikian, dan di umum juga demikian gitu ya. Nah kemudian di hari Jumat kembali kami binjas itu. Jadi kalau kami melihat bahwa dengan rangkaian kegiatan yang kami terapkan, yang tujuannya sebenarnya sama dengan Bintal ini, menguatkan kembali karakter kebeacukaian kita dengan tugas dan fungsinya itu. Nah apabila ini kemudian bisa diklaim terkait dengan bukti misalkan naskah dinasnya atau nota dinasnya itu untuk mengundang dalam bentuk seperti itu, nah ini akan seperti apa? Apakah duplikasi ini diperbolehkan, termasuk juga naskah dinasnya apakah disatukan seperti apa? Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah kehadiran juga Pak. Setiap hari itu di tempat kami itu ada yang bertugas di darat, ada yang kemudian standby, ada juga yang sedang melaksanakan operasi di laut, sehingga tentu kehadiran bagi yang bertugas di laut ini apabila tidak ada koneksi internet, katakanlah dengan metode online, ini nanti akan seperti apa. Kemudian mungkin ini sedikit ini aja Pak, sedikit usul saja dari kami di sini. Mungkin ada materi dasar yang kemudian menyamakan persepsi mengenai kebeacukaian kita kembali gitu, selain dengan materi-materi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, situasi yang kita inginkan berkaitan dengan tugas dan fungsi pada unit kerja kita. Jadi jika memungkinkan memang materi-materi yang sifatnya mendasar tadi menjadi awal lah dari dari pelaksanaan IKI nanti yang akan kita laksanakan. Jadi seluruh Indonesia sama. Kemudian yang terakhir Pak, saya melihat dengan tugas di tempat kami bahwa apakah memungkinkan apabila pelaksanaan kegiatan itu dibuat dalam satu siklus Pak. Misalkan begini, kalau dalam satu kegiatan per triwulan itu ada kegiatan, berarti dalam 4 triwulan itu sedemikian padat di antara kepadatan pelaksanaan tugas kita. Misalkan kita bagi di dalam satu semester gitu. Dalam satu semester itu ada materi, ada praktek, kemudian ada lagi di ujung itu nanti monefnya dengan cara melakukan komunikasi dengan anggota mengenai kegiatan dilaksanakan. Misalkan kami itu sedang mengonsep pola, ada yang tidur. Izin, saya lanjutkan. Saya sedang menyusun pola begini.
ada satu pola latihan penguatan dalam siklus kompetensi yang kita butuhkan, tetapi tentu akan didahului dari pola penyampaian materi. Materi itu ya penguatan karakter dasar, kemudian kompetensi yang kita butuhkan itu apa saja, itu sampaikan di kelas, kemudian praktek di lapangan, terakhir kemudian dalam bentuk monef gitu ya. Monef itu bisa saja kita lakukan dengan diskusi dengan mereka, materinya apakah cocok apa tidak dan yang lain-lain seperti itu. Nah, tentu ini adalah kegiatan besar. Apabila dilaksanakan dalam setiap triwulan kegiatan, tentu selain endurance waktu juga sangat tersita. Yang kedua juga pasti ini akan berkaitan juga dengan anggaran. Di antara keterbatasan anggaran ini kan kami harus menyiasati sedemikian rupa sehingga IKI terlaksana, kemudian tujuan dari pelaksanaan tugas juga bisa kita laksanakan. Mungkin itu Pak Sitkon dari saya, dari kami di PSO Tanjung Balai Karimun. Mohon arahan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Ridwan dari PSO Tanjung Balai Karimun ya. Jadi intinya begini Pak, inti dari kegiatan Pintal ini adalah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan kita dengan bawahan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan itu kemudian kita coba kelompok-kelompokkan dalam 4 bidang tadi. Bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan. Kalau yang saya lihat tadi dari yang disampaikan Pak Asep tadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PSO TBK itu banyak sekali yang bisa diklaim menjadi kegiatan Pintal, Pak. Tadi ada apel pagi. Apel pagi itu kan dalam 1 unit berarti ya. Apel pagi dalam 1 unit dipimpin oleh Pak Asep sendiri, kemudian diikuti oleh anak buah, dan ada materinya. Tadi ada materi pembentukan karakter, pembentukan leadership, itu bagus sekali. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu sudah bisa dimasukkan dalam kegiatan Pintal. Tinggal nanti kita laporkan saja Pak. Berarti kegiatannya sudah ada, Bapak tinggal membuatkan laporannya saja. Nah, apalagi tadi ada Binjas, kemudian penguatan kompetensi, itu kegiatannya sudah ada semua, Bapak tinggal buatkan laporannya saja berarti. Bahkan itu saya lihat bisa lebih dari 4 kegiatan dalam 1 triwulan itu. Tadi kan Pak Idres sempat mengkhawatirkan kalau cuma 2 kegiatan. Nah, ini di PSO TBK malah saya lihat banyak sekali kegiatan yang bisa dilaporkan. Kemudian masalah tadi pegawai yang di laut, tidak semuanya ngumpul di darat ya. Itu yang penting kita maksimalkan Pak. Yang ada di kantor, kita maksimalkan hadir. Kemudian yang ada di laut, kita usahakan kalau bisa online ya online, kalau terpaksa nggak ada internet ya sudah. Tapi yang penting yang ada di darat kita maksimalkan sebaik mungkin. Kemudian masalah usul dasar materi bea cukai ya, nanti akan kami sampaikan ke sekretariat DJBC ya, kira-kira apakah diperlukan ada materi dasar bea cukai lagi yang bisa disampaikan kepada seluruh pejabat administrator bea cukai di seluruh Kemenkyu. Kemudian tadi masalah siklus ya, itu juga tinggal diatur saja Pak, kira-kira kegiatannya itu bisa, kalau saya melihat tadi sudah banyak kegiatan yang dilakukan, saya lihat ini seperti tidak kemudian menimbulkan masalah terlalu banyak kegiatan atau terlalu banyak meng-create kegiatan baru. Karena kegiatan-kegiatan yang sudah ada itu tinggal diperkuat, kemudian diisi lagi dengan hal-hal yang memang terkait dengan Pintal. Saya kira itu sudah bisa tinggal kita buatkan laporannya saja. Demikian Pak Asep, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Sitkon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin masih ada 1 pertanyaan lagi yang raise hand dan ada pertanyaan di kolom chat Bapak. Mohon izin kepada Ibu Neti Hartawati, kami persilakan Ibu. Mohon izin Bu Neti, sepertinya suaranya masih di-mute Bu. Terima kasih Mbak Dea.
Mohon izin Pak Sitkon terkait dengan 4 kegiatan yang harus dilakukan dalam 1 triwulan, di mana 4 kegiatan itu harus memenuhi bintal rohani, bintal ideologi, bintal kompetensi, dan kejiwaan. Saya ingin menggambarkan bahwa selama ini tuh sudah terbentuk, kalau di sini ya, sudah terbentuk beberapa grup MLC, micro learning, di mana dalam satu kantor tuh dibagi beberapa kelompok. Yang perempuan memang khusus perempuan, yang laki-laki ada beberapa kelompok juga. Materi yang disampaikan itu sebenarnya sudah, kalau menggunakan buku panduan bintal, sudah meliputi materi bintal rohani dan ideologi. Nah, dari kegiatan ini yang tiap pekan dilakukan agar bisa memenuhi tadi syarat kehadiran pejabat administraturnya, mungkin berarti pejabat administraturnya bisa hadir ya pada saat kegiatan MLC ini, micro learning ini. Sebagai catatan, dalam micro learning ini memang pejabat administrator tidak sebagai pemateri, hanya sebagai pefasilitator. Pematerinya kita mengundang dari luar. Sehingga kalau menurut saya MLC yang tiap pekan sudah dilakukan, di mana satu kelompok itu terdiri dari berbagai bidang, bisa diklaim di sini karena untuk diklaim untuk 2 bidang, 2 kompetensi, 2 materi bintal, yaitu bintal rohani dan ideologi, asalkan tadi pejabat administratornya juga ikut hadir. Dan itu dengan pejabat administrator hadir itu kan tadi kan maksudnya adanya keterikatan ya, akan terjalin adanya bonding antara atasan dan bawahan. Kemudian untuk yang memenuhi bintal kompetensi, saya pikir mungkin bisa ditempelkan dengan implementasi learning organization ya, di mana setiap tahun kan dilakukan penilaian implementasi learning organization. Dalam penilaian ini ada komponen penilaian atas leader participation, di mana setiap pimpinan harus pernah menyampaikan materi P2KP. Mungkin bisa nempel ke sini ya Pak Sitkon, sehingga ini udah ketutup nih nantinya dengan implementasi learning organization. Kemudian untuk bintal yang berkaitan dengan kejiwaan, saya pikir mungkin bisa melanjutkan dari kegiatan yang sudah berjalan dari tahun kemarin, kegiatan CMC yang dilakukan untuk memenuhi IKU tata kelola ya, tata kelola unit kerja, sehingga ini nanti yang 4 bidang bintal tadi, bintal rohani, ideologi, kompetensi, dan kejiwaan, itu sudah bisa diklaim semua gitu. Mohon arahannya Pak Sitkon, terima kasih. Ya, makasih Bu Neti. Ini jadi komplit malah ya. Jadi di tempatnya Bu Neti sudah ada grup micro learning ya, ada beberapa kelompok. Nah, grup-grup ini, acara-acara pada grup ini, itu berarti masuk di bintal rohani dan ideologi ya, bisa dimasukkan ke situ. Nah, itu bisa diklaim tadi sepanjang Bu Neti hadir, kemudian ada anak buahnya yang hadir di situ. Ya, jadi ada anak buah dari bidang kita atau dari unit kita yang hadir pada grup-grup micro learning tadi. Kalau ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi acara yang besar itu kan mensyaratkan 50% hadir. Kalau ini karena grup-grupnya kan kecil ya mungkin ya. Itu sepanjang ada anak buah kita yang hadir di situ, kemudian kita hadir entah sebagai narsum atau sebagai fasilitator, maka itu bisa diklaim menjadi kegiatan bintal rohani dan ideologi. Kemudian yang bintal kompetensi implementasi learning organization tadi, itu juga bisa karena ada komponen leader participation tadi ya. Sepanjang kita hadir, kita memberikan materi, kemudian ada anak buah kita, maka itu bisa menjadi kegiatan bintal. Dan yang bintal kejiwaan tadi untuk melanjutkan CMC juga bisa diklaim juga untuk kegiatan bintal yang kita lakukan. Jadi saya lihat memang sebetulnya sudah cukup banyak kegiatan bintal yang dilakukan. Ini jadi
maksud dan tujuan kami dari pusat, pengelola Bintal Pusat adalah untuk menghidupkan semua kegiatan-kegiatan itu yang bisa mendekatkan kita dengan bawahan sebagai perhatian dari organisasi kepada para staf kita, dan supaya meningkatkan para pegawai kita supaya mereka bisa meningkat dalam 4 bidang tadi itu. Bidang ideologinya kuat, kemudian rohaninya kuat, kompetensinya tinggi, dan kejiwaannya juga sehat. Kira-kira gitu, Bu Neti. Terus ini tadi dalam triwulan minimal 2 ya, bukan 4 ya. Kalau bisa 4 bagus ya, tapi minimal 2. Jadi 4 itu dalam 1 semester. Dalam 1 triwulan minimal 2, itu nilainya dari 80, tapi kalau bisa 4, dia akan bisa 120. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Sidro. Baik, selanjutnya mohon izin kepada Bapak Agung Riandar Kurnia. Silakan Bapak untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, terima kasih Pak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sidron. Saya ingin menanyakan terkait dengan tingkat kehadiran Pak, yang tadi minimal kalau salah 50% ya. Jadi saya hanya menyampaikan kondisi izin perkenalkan saya dari kantor Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Priok Pak. Kami ingin menyampaikan situasi kondisi di Priok. Saat ini kami memiliki 3 kapal dan 3 kru. Jumlah pegawai kami ada sekitar 74. Ya. Tapi sebagian besar adalah AKP. AKP itu awak kapal patroli. Nah, dari jadwal selama tahun 2024 ini, setelah saya amati, ada kemungkinan ketika kami menyelenggarakan kegiatan Bintal, bisa jadi 3 kapal ini berangkat dan seluruh AKP juga berangkat, tidak ada di kantor. Nah, karena sebagian besar adalah AKP, berarti 50% ini nggak akan terpenuhi, Pak. Dan kalau 50% ini menjadi bagian dari formula di manual IGU, bisa jadi tidak tercapai. Apakah bisa kalau misalnya, ini terkait dengan kesibukan mereka ya, apakah bisa hibrid itu diakui juga sebagai tingkat kehadiran untuk mereka bisa mengikuti secara online gitu ya. Kalaupun itu memungkinkan, karena kita nggak tahu kesibukan mereka di laut. Tapi akan tetap kami sampaikan, dapat mungkin mereka juga mengikuti, karena sayang sekali misalnya sudah kita jadwalkan, tapi karena mereka nggak ada tempat, mereka nggak bisa ikuti. Dan kalaupun saya harus menunggu kedatangan mereka di kembali, ini juga pasti akan melewati dari periode kuartal, masing-masing kuartal gitu, sehingga tidak bisa melakukan penilaian. Nah, apakah 50% itu menjadi bagian dari IGU, manual IGU ya, formula masuk di formula, apakah bisa difasilitasi secara online, gitu, sehingga tingkat kehadiran bisa dipenuhi. Namun online pun juga kita belum tahu, tergantung dari situasi kondisi pada saat mereka pelaksanaan tugas di laut gitu. Apakah mereka bisa mengikuti atau tidak itu. Yang kita sayangkan kalau misalnya mereka nggak bisa mengikuti, sehingga coverage atau cakupan dari materi yang akan kita sampaikan tidak bisa diterima lebih dari 50%. Ini kan sayang sekali gitu. Sehingga mungkin harus ada pengulangan untuk di periode kuartal berikutnya. Demikian Pak Sidron, mohon arahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Riandar. Jadi saya lihat ini mirip dengan yang disampaikan Bu Neti tadi ya. Ada kondisi-kondisi khusus yang tidak bisa mensyaratkan 50% anggotanya hadir. Nah, kalau saya malah melihat, ini misalnya Bapak kan punya tiga kapal tadi ya, ada 3 kapal. Itu bisa ini Pak, bisa dilakukan kegiatan Bintal di masing-masing kapal Pak. Nah, misalnya Bapak bisa secara online memberikan materi atau arahan pada masing-masing kapal itu bagus. Tapi itu kan harus bagus jaringan internetnya Pak ya. Nah, harus bagus jaringan internetnya.
saya melihat kalau kondisinya seperti ini, nanti kita butuh ini Pak, butuh inovasi tersendiri. Misalnya Bapak bisa mengangkat co-kapten di situ. Jadi ada semacam wakil Bapak di kapal itu yang bisa memberikan materi sesuai arahan Pak Agung gitu. Kayak semacam ada wakil Bapak di situ, kalau internetnya mati, nanti orang itu yang kemudian bertugas menggantikan Pak Agung sebagai pemateri misalnya. Nah, kan mungkin mereka di kapal bisa berhari-hari Pak ya. Nah, selama berhari-hari itu kemudian kita bisa meng-create kegiatan bintal di kapal itu. Jadi anggaplah kapal itu sebagai unit eselon 3 kita. Nah, kalau Pak Agung bisa secara online memantau mereka itu bagus, tapi kalau kemudian ada gangguan jaringan, sebaiknya ada wakil kita di situ yang bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan bintal. Nah, jadi ini tidak bisa menggunakan syarat tadi Pak, yang 50%, karena kondisinya beda ya, ada 3 kapal kan berarti dibagi 3. Nah, kalau misalnya kapal mereka kemudian mendarat, kemudian ada waktu untuk Pak Agung memberikan kegiatan-kegiatan khusus, itu juga lebih bagus lagi. Jadi kita melihat kondisi-kondisinya Pak, kondisi-kondisi di lapangan kayak apa, dan kemudian kita melakukan sedikit penyesuaian terhadap kondisi-kondisi itu supaya kegiatan ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Kira-kira gitu Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Sikon. Berarti untuk kapten yang ketika terjadi kendala terkait dengan karena kami pelayanan BKU kami sampai Nusa Tenggara Timur Pak. Jadi ada kemungkinan sinyal terganggu. Berarti pada saat kapten yang saya tunjuk sebagai perwakilan untuk melanjutkan sebagai pemateri, apakah dia harus membuat laporan yang kemudian laporan tersebut bisa saya akuisisi sebagai kegiatan bintal saya gitu Pak? Iya Pak, nanti Bapak bisa akuisisi sebagai kegiatan bintal Bapak. Karena yang punya kewajiban kan Bapak, bukan dia. Nah, dia melakukan kegiatan untuk mewakili Bapak, gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Sikon. Iya Pak. Izin, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Abdul Karim. Kepada Bapak Abdul Karim, kami persilakan Pak. Baik, Pak Sikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ketemu kembali juga Pak Sikon. Saya ingin memberikan saran aja Pak, bahwa ini seakan-akan kita sebagai administrator kalau memang bisa harus memberikan materi atau menjadi pemateri. Menurut saya nggak begitu Pak. Kalau bisa gini, kalau misalnya kita kumpul bareng, kemudian misalnya saya nunjuk salah satu seksi saya atau saya nunjuk salah satu pelaksana, mungkin ayo coba kita sekarang habis 6 ini kita cerita tentang keluarga yang baik, atau saya tanya gimana keluargamu, bagaimana liburan kamu kemarin, mereka cerita, menurut saya itu nggak apa-apa juga. Jadi nggak harus administratornya yang aktif, tapi boleh juga mungkin kita menunjuk biar seakan-akan itu tidak terasa kalau ini ada kegiatan seperti itu, dan bisa jadi malah mungkin kita sambil jalan-jalan atau apa, tidak memberikan apa-apapun, kemudian kita arahkan bahwa di situ ada misalnya kalau tentang kekuatan tentang persatuan atau apa segala macam, kita berkunjung ke TNI atau ke apa yang notabene memang, atau ke museum-museum perjuangan yang notabene memang mereka masing-masing akan mengingat hal-hal yang seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Sikon. Oke, Pak Karim. Salam hormat Pak Karim. Siap. Ya, jadi memang betul begitu Pak Karim. Kita tidak harus menjadi pematerinya. Kita bisa menunjuk, misalnya ada
pengawas atau pelaksana yang kita pandang mampu untuk memberikan materi atau mendiskusikan sesuatu. Yang penting adalah kita ada, Pak, kita hadir di situ. Mungkin kita jadi fasilitatornya, jadi semacam moderator atau yang mengarahkan kegiatan. Yang penting kita ada di situ. Nah, siapa yang memberikan materi tadi bisa anak buah kita, bisa kepala bidang yang lain, atau bisa mengundang narsum dari luar juga bisa. Atau tadi misalnya jalan-jalan ke museum gitu, kemudian kita sambil ngobrol, sambil diskusi, kan sebetulnya kita juga sedang mengarahkan mereka. Yang penting adalah materi substansinya dapat, kemudian kita hadir, kemudian mereka bisa merasakan kehadiran kita sebagai atasan yang membimbing dan mengarahkan mereka. Jadi betul Pak, itu Pak. Kita tidak harus menjadi pemateri, tapi kita bisa menjadi orang yang mengarahkan dan anak buah kita merasa bahwa kita ada sebagai leader yang bisa membimbing dan mengarahkan mereka. Gitu Pak, betul Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada 4 pertanyaan via chat, Bapak mohon izin saya untuk membacakan. Yang pertama dari Bapak Hanif Adnan, untuk bukti apakah cukup dokumentasi atau perlu ND undangan dan laporan, Bapak? Izin silakan Bapak Sitkon. Kalau buktinya sebetulnya kan ada laporannya Pak ya, Pak Hanif ya. Tadi ada laporannya yang kita buat via Nadiem. Itu isinya sebetulnya simpel sekali. Nama kegiatan, kemudian masuk bidang apa, kemudian gambaran kegiatan, dan bukti kegiatan atau dokumentasi. Itu kalau ada ND bisa ND-nya, tapi minimal ada fotonya saja itu sudah cukup. Minimal ada foto kegiatan. Kalau ada ND-nya, ada foto itu lebih bagus lagi. Tapi minimal ada fotonya sudah cukup. Kemudian dana dari pusat untuk kegiatan-kegiatan tadi. Ini kalau dari pusat nggak ada Pak. Jadi karena ini sudah masuk pada, sebetulnya ini masuk pada uraian jabatan pada pengelola Bintal unit eselon 1. Jadi mestinya kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini, bisa dikoordinasikan dengan bagian keuangannya. Karena ini sudah menjadi uraian jabatan, tentunya akan lebih mudah untuk kita mengalokasikan dana pada DIPA. Mungkin menggunakan kegiatan-kegiatan yang namanya mendekati kalian, misalnya pengembangan kompetensi, pengembangan SDM, dan seterusnya. Jadi dana dari pusat nggak ada Pak Tommy, tapi bisa dikoordinasikan dengan teman-teman bagian keuangan di daerah. Kemudian berapa persen pegawai? Tadi untuk kondisi normal itu 50% lebih. Kemudian untuk kondisi-kondisi khusus tadi untuk yang di kapal itu ada kondisi khusus. Kemudian untuk yang micro learning juga ada kondisi khusus. Kemudian dari Pak Fuad Fauzi, triwulannya sudah kita lakukan mulai triwulan 1 Pak. Karena sebetulnya ND-nya itu sudah disampaikan pada, kalau nggak salah bulan Januari itu, pada bulan Januari. Nah sekarang kita masih punya, misalnya belum melaksanakan, kita masih punya waktu 1 bulan Maret, untuk melakukan minimal 2 kegiatan. Dan saya kira dengan gambaran teman-teman tadi yang dari Bea Cukai itu sudah sangat banyak kegiatan yang bisa diklaim, berarti tinggal membuatkan laporannya saja sebetulnya, untuk membuat laporan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian dari Pak Iwan, apakah bisa kolaborasi dengan satu Kemenkyu? Itu bisa banget. Jadi itu malah dianjurkan. Ini sebetulnya yang melakukan kolaborasi antar unit itu di kantor pusatnya. Tapi kalau di daerah bisa melakukan kolaborasi antar unit, misalnya Bea Cukai dengan Bendaharaan, Bea Cukai dengan DJKN atau dengan KPP, itu lebih bagus lagi. Dan itu bisa diklaim oleh masing-masing unit itu. Misalnya Pak Iwan
mengadakan kolaborasi dengan KPP misalnya. Nanti pejabat di KPP bisa mengklaim, Pak Iwan di Bea Cukai juga bisa mengklaim. Ini lebih bagus lagi. Kemudian jika outdoor dilaksanakan di luar hari kerja, ini nanti ini Pak, ini teknis saja di sana ya, di kantor masing-masing, apakah harus dibuatkan ST atau tidak sebagai dasar kehadiran. Yang penting anak buah kita hadir, kemudian mereka merasakan manfaatnya, dan mungkin ada ST-nya boleh juga, nggak pakai ST juga boleh, nanti tergantung kebijakan masing-masing Pak. Kemudian dari Bu Neti, dari Bu Hendar, apabila dalam 1 triwulan 3 kali PKP, terhitung 1 atau 3 kegiatan vital. PKP itu tadi apa ya? Peningkatan kompetensi pegawai yang berkaitan dengan implementasi learning organization. Oh iya, itu berarti sebetulnya bisa 3 kali, tapi cuma dalam 1 bidang. Nah, kalau dalam 1 semester kan kita mensyaratkan 4 bidang itu terlaksana. Jadi harus ada bidang lain yang juga. Kalau ini kan berarti 3 kali di bidang kompetensi ya. Kegiatannya bisa dihitung 3, tapi dia cuma masuk 1 bidang. Berarti masih ada 3 bidang lain yang juga perlu dilaksanakan kegiatannya. Itu. Atur nuhun Pak Sipkon. Kemudian apakah harus offline? Bisa offline, bisa online, Pak Friendly. Ya. Jadi kegiatannya tidak harus offline, tapi bisa juga online. Yang penting kita hadir, kemudian anak buah kita hadir. Tapi saya menyarankan lebih bagus offline, Pak. Karena kita akan lebih merasakan kehadiran anak buah kita, atau anak buah kita merasakan kehadiran kita ketika kita ketemu secara fisik. Ini dalam kondisi normal ya, kalau memungkinkan. Kalau misalnya tadi ada kapal patroli, kemudian kondisi-kondisi khusus yang memang sebaiknya online, ya kita gunakan cara seperti itu. Tapi kalau bisa kita adakan offline itu akan lebih bagus, karena efeknya akan lebih bagus buat kita dan juga buat anak buah kita. Demikian Mbak Dea. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sudah selesai acara. Baik. Satu lagi Mbak, boleh? Siap, silakan Bapak. Ya. Izin Pak Sipkon, tadi kan Pak Sipkon menyarankan ya untuk kami di PSO Priok karena menyesuaikan dengan jadwal BKU mereka, ini saya akan mengambil langkah awal tadi sesuai arahan Pak Sipkon per kapal gitu ya. Kalau per kapal bisa jadi apakah itu bisa di seluruh kru bisa ikut Pak, bisa jadi 100% ketika misalnya saya di satu kapal BC 9006 ya, mereka pasti ikut semua Pak satu kru. Apakah itu dihitung 100% atau mewakili dari seluruh pegawai, harus dari jumlah seluruh pegawai atau cukup satu kapal itu juga sebagai keterwakilan dari kehadiran tadi, menghitungnya seperti apa? Mohon arahan. Cukup satu kapal aja Pak, cukup satu kapal Pak. Satu kapal saja Pak ya? Iya, satu kapal berarti saja. Iya. 100% gitu Pak? Iya, bisa Pak. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Karena kondisinya beda ya, bukan kondisi-kondisi yang normal ya. Kan kita nggak bisa kemudian minta anggota kapal lain supaya hadir di acara itu ya. Posisinya di koordinat lain Pak. Iya, iya. Oke. Siap, terima kasih Pak. Jadi Pak Agung bisa punya 3 unit eselon 3 itu, karena punya 3 kapal. Betul Pak. Apalagi Pak Asep yang di TBK Pak, Tanjung Balkan lebih banyak lagi kapalnya itu. Oke, iya Pak. Terima kasih Pak Sipkon. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi aktif dari seluruh peserta sosialisasi. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin kami mohon untuk Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan tampilan video. Silakan Bapak dan Ibu, dan mohon izin untuk operator untuk dapat menangkap gambar
untuk peserta acara sosialisasi pada pagi hari ini. Sudah siap operator? Oke, kami himbau kembali kepada Bapak dan Ibu yang masih belum mengaktifkan tampilan video. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Siap, mohon izin Bapak dan Ibu untuk operator di halaman pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya di halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah. Sudah ya, Mas? Siap. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama, demikian seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi kegiatan pembinaan mental pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih juga kepada narasumber Bapak Muhammad Sitkon atas paparan dan pencerahannya kepada kami terkait kegiatan pembinaan mental. Serta kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Jalan pagi sambil berlari, tidak sadar sampai ciletuh. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Pak Sikon. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin Terima kasih pamit. Pak Anies. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sikon. Monggo. Izin live nggih. Ya. Ya, kono live. Ya, ndang budal kono kabeh. Keren banget apa souvenir. Matur nuwun Pak Anies nggih. Sami-sami. Assalamualaikum. Matur nuwun.